Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, walimatillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube Santri Noto. Alhamdulillah ini masih bersama dengan kami nih ya, pemuda Santri Noto. Saya dan Mas Aldi untuk mengisi konten pada malam hari ini. Jadi kebetulan juga kita habis selesai untuk rutinitas tikir di Majelis Santri Noto. Ini malamnya kita langsung buat video ya teman-teman. Alhamdulillah ini kita mulai bisa konsisten lagi untuk buat video. Terima kasih untuk para pendukung setia tim Santri Noto yang selalu memberikan doa dan dukungannya, memberikan like dan komentarnya. Bahkan kita sudah lama tidak buat video pun masih banyak yang menunggu maupun yang melihat setiap konten-konten terbaru kami. Terima kasih. Mungkin kami tidak, mohon maaf apabila tidak bisa menjawab satu persatu komentar yang ada di YouTube kami ya, mohon maaf yang besar-besarnya. Tapi kami mendoakan untuk panjenengan semuanya semoga selalu dalam keadaan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini seperti biasa kita akan buat video atau konten tentang mediumisasi ya teman-teman. Ini kemarin kita habis membahas, kemarin apa Mas Aldi? Kemarin terakhir membahas mengenai Israel dan Palestina. Oh iya, Israel dan Palestina. Lupa sama. Nah ini sebenarnya video ini mau kita buat dari 2 minggu atau 1 minggu yang lalu, cuma karena memang kemarin itu ada beritanya viral ya di Israel yang kebakaran itu, jadi hari ini kita baru bisa membuat nih teman-teman. Sebenarnya untuk berita ini sudah sangat viral sekali ya dari awal Januari 2025 ini. Berita ini sudah sangat besar sekali sampai hari ini. Anehnya juga masih banyak yang terseret dengan jaringan ini, yaitu tentang kasus warga negara Indonesia yang ada di Kamboja teman-teman. Nah ini dikatakan juga ternyata semakin bulan tuh adanya peningkatan untuk warga negara Indonesia itu yang berangkat ke sana Mas Aldi. Yeah. Nah itu untuk menjaringnya itu rata-rata katanya dari ya platform media sosial lah, dengan dijanjikan gaji yang lumayan tinggi ya teman-teman. Kemudian ada yang dijanjikan sebenarnya tidak ke negara Kamboja, ke negara mana, tapi ketika transit di negara Singapura dan sebagainya, negara-negara tetangga itu dikirimnya ke sana. Dan di sana ternyata tidak bekerja. Ternyata terjadinya hal-hal kekerasan ya teman-teman yang bisa kita saksikan di media sosial maupun di TV. Kasus kekerasan secara apa namanya? Mental juga pasti kena ya, karena di sana tuh pasti disiksa dan lain sebagainya, mentalnya juga kena, tapi secara ini jasmaninya itu fisik Mas Aldi ya. Secara fisik tuh banyak yang ya kami tidak berani menyebutkan karena ini di YouTube ya, banyak yang sakiti lah, banyak organ-organ juga yang 1-2 bagian yang diambil Mas Aldi ya, katanya juga diperjualbelikan. Kemudian ada yang anestesi yang dilakukan itu juga tidak bagus teman-teman, banyak yang masih merasakan sakitnya ketika diambil salah satu ya bagian organ dalam tubuh itu. Nah, nanti coba kita ajak komunikasi yang mungkin salah satu korban ya yang ada di Kamboja sana, kan sudah tidak terhitung ya berapa Mas Aldi ya itu. Nah, itu untuk memulangkannya juga susah Mas Aldi ya. Yeah. Untuk kabur juga susah. Nah ini berarti ya harus dari mulai kesadaran sekarang, kalau bisa jangan tergiur dengan gaji-gaji yang tinggi, apalagi dengan pekerjaan yang ilegal Mas Aldi ya, yang tidak melalui lembaga-lembaga yang mendukung atau yang didukung oleh negara. Nah nanti coba kita tarik ya jimkorinya teman-teman, nanti kita coba tarik jimkorinya, kita ajak komunikasi bagaimana untuk kondisi dia sekarang di sana dan kondisi di sana itu bagaimana. Nanti kita coba tanya, karena di sana mau kabur susah, mau kabur ternyata di kebun-kebun sawit lagi, nanti ketangkep lagi, jadi susah. Jadi ya kita ingin memberikan edukasi juga, memberikan informasi yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman biar sedikit terbuka pikirannya Mas Aldi ya. Nah ini kita langsung saja untuk mulai mediumisasinya. Kita bersihkan terlebih dahulu tubuhnya Mas Aldi biar tidak ada penyusup dalam tubuhnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dijenengkan
semua gaib, semua jin fasik, setan, siluman, iblis, kotoran-kotoran, citangku beserta penyusup-penyusup yang sudah menyusup dalam tubuhnya Mas Aldi, dan energi-energi yang dibawanya berusaha mengaku-ngaku, yang berusaha mengelabui, dan yang berusaha menyusup dan mengaku-ngaku sebagai gaib yang saya tarik dengan izin Sang Yang Nurjaya Nurwana, semua dikeluarkan dan dibersihkan Allah. Untuk detik ini Sang Yang Nurjaya sampai video ini selesai, hanya gaib yang saya maksud dan yang saya tarik yang asli yang bisa menguasai dalam tubuhnya Mas Aldi. Nah, ini langsung saja kita tarik ya. Misalnya juga sudah ada fotonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurcahya Nurwana, saya minta hadirkan, datangkan dan tarik jin korin yang asli maupun gaib yang mendampingi yang bisa hadir ke sini, yang masuk menguasai dalam jasad Mas Aldi, yang mengetahui informasi tentang keadaan yang ada di Kamboja dan para pekerja maupun warga negara Indonesia yang disiksa di sana. Dengan izin Sang Yang Nurjaya, saya minta masuk di Mas Aldi. Detik ini juga bisa hadir dan ketarik ke tangan saya dan masuk menguasai dalam tubuh mediator. Masuk dalam tubuh Mas Aldi. Jika ini ada penyusup dan semua langsung dihancurkan. Nah ini kita coba. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi berarti izin koordinasi dengan Saudi yang luka-luka semua berarti dipulihkan tenaganya, ditambah semua luka-luka dan lubang-lubang dalam tubuhnya dalam jin korin ini. Salam. Ini apa? Tiba-tiba nangis. Bisa bicara, dari kurang apa Anda? Tadi saya menarik jin korinnya, korinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diberikan ketenangan di hatinya ya Allah. Salam. Dihilangkan dan dipulihkan semua sedih-sedihnya. Nah ini saya minta waktunya sebentar ya, mau berbicara dengan kamu. Oh, ini tangan kamu kenapa ini kok kayak kepelintir nih? Tidak apa-apa kalau di sini jauh dari negara itu ya, berbicara saja. Nanti kami juga berusaha bisa ke arah kamu patahin. Berarti apa yang dirasakan oleh jasad kamu bisa kerasa kamu itu. Ini pertanyaan yang besarnya. Untuk kondisi jasad yang Anda tempati sekarang masih bernyawa atau tidak? Dikubur, ditiupin, sini teman-teman saya, Mohon maaf ya, bisa bicara dengan jelas ya. Semua luka-luka dalam tubuhnya semua diobati ya, patah dalam tangannya juga semua diobati, dinormalkan, disambungkan semua saraf-saraf dan sebagainya yang berhubungan dengan tangan, dengan organ-organ dalam tubuhnya. Saya bicara dengan normal, dengan keras, dengan jelas. Terima kasih. Sama-sama. Ini tapi saya sebelumnya mau minta informasi dulu nih ya. Nah ini untuk jasad yang Anda tempati ini asal negaranya dari mana? Dari negeri ini, Indonesia ini ya? Iya, dari Indonesia. Wanita atau laki-laki?
Saya laki-laki. Kebanyakan nama laki-laki nggak sih? Iya. Nah itu awal dia kebujuk mau ke sana tuh lewat apa ya? Ya saya bekerja ke luar negeri mencari kehidupan yang baru, ingin mensejahterakan keluarga saya. Tapi semuanya di sana saya dipilih tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Kenapa tidak ikut lembaga LPK itu yang apakah tidak kuat biayanya atau bagaimana? Terus nekat berangkat ke sana? Iya, semua tentang biaya. Saya tidak memiliki modal apa-apa. Saya hanya uang untuk berangkat saja. Karena di Bali itu semuanya juga sudah ada yang menceritakan pengalaman bekerja di sana. Katanya enak gitu. Iya. Nah, yang Dan bercerita saya tertarik di sana. yang bercerita itu hanya yang mengirim pekerja ke sana atau memang dia bekerja di sana itu? Dari orang Indonesia juga. Ini dari orang sini juga. Iya. Nah, untuk dianya sendiri itu memang bekerja di sana atau memang hanya tugasnya mengirim orang? Saya sampai saat ini belum bertemu sama dia. Oh, belum tahu sampai itu. Sebelumnya saya hanya bertemu lewat telepon. Dibimbingnya hanya lewat telepon itu. Ya. Tapi kalau untuk urusan surat-surat untuk luar negeri memang diurus semuanya berarti ya? Semuanya diurus, tinggal berangkat saja. Saya di sana dijanjikan untuk gaji besar dan bekerja di ladang sawitnya. Oh, di sawit itu ya? Iya. Lepas sawitnya luar sana. Dan jasad saya dikubur di pertengah lahan sawitnya ini. Di kebun itu ya? Ya, Itu hanya kamu sendiri atau banyak? banyak. Astagfirullah. Tapi sebelum tahun ini memang tahun-tahun sebelumnya katanya sudah ada, benar atau tidak? Ya, ada banyak cikor yang berkentalangan di sana. Mereka menangis sama seperti saya, merasakan sakit yang sangat perih. Semuanya terasa. Mereka mengambil organ dari tubuh saya dan menjualnya. Ya, benar. Nah, Dari orang-orang itu semua, tidak hanya dari negara ini, tapi ada dari negara Vietnam. Jadi negara luar juga banyak. oh punya ya? Bukan hanya dari negara Indonesia saja berarti? Tidak dari Indonesia. Oh, berarti awalnya mereka diiming gaji besar gitu. Mereka berkelompok, dan dari sindikat mereka itu seperti ada yang membiayai untuk mencari organ dari tubuh manusia. Oh, berarti kayak di negeri ini tuh ada ya satu atau dua orang yang memang ditugaskan untuk mencari pekerja dikirim ke sana. Ya, Jadi termasuk ada juga dari pribumi yang bekerja sama dengan mereka. di Kamboja itu. Ya, Ya ikut gitu ya. Oh, astaga. mereka itu satu jaringan. Nah ini tadi kan tangan kamu sampai seperti itu ya, tubuh kamu sampai lemah, sampai bungkuk-bungkuk. Itu memang Nah, awal sampai di sana saya berapa disekat, kali? Disekat. dimasukkan ke dalam ruangannya sangat gelap, dan tidak ada satupun cahaya yang masuk dalam ruangan itu. Kaki saya diikat dan tangan saya diikat. Kepala, mata juga semuanya. Ya, hanya bisa berteriak, tapi orang di luar tidak ada yang mendengar. Di luar seperti sudah gak peduli ya, memang sudah tahu ada sindikat seperti itu berarti. Memang tempat itu jauh dari perumahan. Dari perkotaan, dari perumahan saya. Ya, pagarnya saja yang dekat perumahan, tapi di dalamnya itu adalah hanya sangat luas. Dan ada ruangan khusus untuk menyekat kami di dalam. Kami meronta-ronta meminta makan, minum saja pun tidak dikasih. Dikasihnya sehari makan satu kali. Ya Allah. Tersiksa sekali. Nah, waktu katanya tadi diambil organnya itu
kondisi jasad yang di tempat itu sudah lemas karena disiksa atau masih bugar ya? Tidak berdaya. Tidak berdaya ya. Karena tenaga kami sudah habis Iya. Tidak dan dapat tidak makan. dikasih makan. Mereka langsung menyobek perut Astagfirullah. dan mengambil secara sadar melihatnya secara langsung. Tapi dalam kondisi seperti itu shock berat bisa pingsan dari Anda itu. Tiba-tiba sudah hilang nyawanya ya. Astagfirullahaladzim. Tapi untuk Anda melihat di sana sampai hari ini masih ada yang disekap. Sekarang sudah terbongkar semuanya, tapi dari jasad-jasad yang terkubur itu masih belum terbongkar. Oh, tidak ada yang tahu ya di mana disembunyikannya. Sudah berubah kerangka manusia. Astagfirullah. Dan ada Virgin Korum dan pendamping-pendamping yang bergentayangan, berkeliaran, menangis setiap hari. Tidak ada yang bisa membantu. Iya. Kami jauh dari tempat, dari rumah kami. Kami ingin didoakan. Tapi di sana tuh ya negaranya masa tidak tahu itu ada sindikat seperti itu. Ada orang besar, orang elit yang sekongkol dengan mereka. Yang membagi mereka yang menutupi kejadian itu. Ya, tentu saja itu dari orang yang memiliki kebijakan dalam perihal kesehatan. Mereka bekerja sama untuk jual beli tubuh organ dari manusia. Ke Kamboja kemarin tuh juga soalnya ada ini pelaku pengiriman ilegal ke Kamboja itu banyak ternyata. Berarti malah seorang wanita ini. Iya. Jadi Anda juga salah satu korbannya seperti ini ya. Ya yang pengirimnya ini itu tidak ke sana, dia hanya mengirimkan di sini. Iya. Saya tidak bertatap muka dengan orang yang menyuruh saya bekerja di sana. Karena sebelumnya saya merasakan bahwasanya kalau saya yakin kalau saya benar-benar akan menjadi orang yang sukses. Karena dari segala biaya semuanya dibiayai oleh mereka. Ya. Dari transport mereka semua biayai. Kalau di luar negeri kan gajinya bisa besar ya. Ya. Ada berarti berpikirnya ya kayak orang-orang yang ikut LPK di Jepang dan sebagainya biar bisa kerjanya enak gitu ya. Ya. Saya tidak memiliki pengalaman di luar. Nah, berarti memang itu pertama kali ke sana Ya. yang ditipu ya. Astagfirullah. Tapi kalau dipukul dipatah, dianiaya di dalam karena mereka melawan, dipukuli sampai mati. Tidak seperti itu. Saya pun memberontak, tangan saya dipatahkan langsung, Oh, yang tadi itu ya. kaki-kaki saya diikat dan tidak bisa bergerak. Jadi semua rata-rata itu untuk saat ini kondisinya ya matanya dan semuanya dikat semuanya ya. Tidak bisa apa-apa ya. Ya, Kemarin tuh saya menunggu saja. Ketika di samping-samping saya sudah berteriak karena kesakitan, saya hanya berdoa. kemarin tuh sempat viral ya di aplikasi itu ada yang kabur tuh. Dia ke kebun-kebun sawit sampai buat video katanya mungkin ini video terakhir saya, kalau saya ketangkap saya pasti akan dibunuh juga. Ya, Ini kan mungkin kabur salah dari satu sana dari memang susah ya. sangat susah karena lahannya itu sangat luas sekali. Itu langsung tembus ke hutan, tidak ada ujungnya. Ya Allah. Ketika saya dirantai, diarahkan menuju ruangan itu, saya melihat seperti di dalam hutan.
Mau kabur juga susah ya, tidak tahu Iya. daerah sana juga ya, mau kemana juga pasti ketangkap. Sindikatnya sudah besar ya. Ya iya. Jadi ini untuk jasad yang ada tempat itu, kuburnya itu ya rame-rame gitu, banyak orang gitu. Iya, kan kita kan langsung. Astagfirullah. Tapi ini untuk sudah banyak sih langkah untuk kejadian ini ya teman-teman, termasuk ini kata pelaku pengiriman ilegal ke Kamboja itu sudah banyak ditangkap oleh polisi ini ya. Semoga ya tidak ada yang kesana lagi ini ya, Karena soalnya kemarin tuh pernah baru saja kemarin mungkin bulan lalu lah, itu mau dikirim ke sana tapi dia tuh katanya mau ditaruh di Singapura, tidak taunya mau juga dikirim ke sana. iya, Itu juga banyak yang ditipu, katanya di negara ini kirimnya ke sana gitu. iya. Nah ini Yang memang ada dari orang lain yang tidak bertujuan ke negara Kamboja, tapi mereka itu sebenarnya disuruh untuk menginap semalam karena alasan transport dan cuaca yang tidak mendukung. Akhirnya mereka disuruh, dan akhirnya mereka berkumpul dan disekap sama seperti kami. Ya iya itu ya, yang susahnya juga tuh yang dari negara ini juga malah banyak yang menjadi pelaku untuk pengiriman ke sana, itu hanya demi uang ya. Iya. Memang kalau dilihat juga pasti uangnya juga besar tuh dia mengirim manusia, Pasti soalnya korbannya juga masih muda-muda juga banyak ini saya. karena organ dari tubuh kami yang diambil itu masih segar. Ini luar biasa sekali ya untuk perdagangan orang di sana itu. Ada yang hanya katanya mau liburan, juga ada yang disekap dan lain sebagainya. Ya ini Saya ingin balik lagi ke sini, jangan kembalikan saya ke sana. ya tidak, nanti mungkin Anda lah nanti yang mungkin Bismillah, semoga kita bisa menolong ya. Nah nanti di Di sana itu mereka tidak tenang, mereka selalu dihantui oleh ketakutan. Setiap malam mereka menangis dan berkentayangan. pikirannya selalu pasti setelah ini saya dibunuh dan sebagainya. Ya, Kasihan. bahkan ada salah satu yang dipenggal kepalanya dan diambil matanya. Oh ada seperti itu. Kebetulan organ-organ yang harga-harganya mahal itu ya, kayak mata. Ya nanti kamu di depan saja itu ya, di sana di depan itu kan ada pondok untuk goib yang sudah muslim ya. Saya sangat terima kasih karena kamu sudah menolong saya. Ya, sama-sama, tapi diterima dulu ya, kamu muslim dulu. Saudara saya belum semua berkumpul di sini. Tidak apa ya, yang penting kamu ada di sini ya. Kalau di itu benar banyak dari tahun-tahun kembali ya. Ya. Nanti bila masyarakat Bismillah percaya dan tembak Islam tarku diri wa nasallallahu bila Rasulullah sallallahu jadikan makhluk ini muslim saya. Satu Allah ya semua tuh ajaran-ajaran dan ilmu-ilmu dari Toriko semuanya masuk. Nah, itu nanti diamalkan ya, biar bisa menyempurnakan kamu juga ya. Saya merasa sangat tenang sekali. Ya, udah. Yang penting setelah ini kamu ke sana ya, di depan dulu ya. Ya. Nanti sama kumpul sama goib yang sudah muslim. Ya. Kamu ibadah, kamu sholat ya. Ya. Biar kamu juga sempurna, biar kembali ke alam kamu sendiri nanti ya. Biar tidak bergantaian terus di bumi. Ya sudah, ini langsung ke sana ya. Langsung dijalankan apa yang dari dada itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Salam dulu. Salam muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ego ini ada teman-teman semuanya itu keluar Allah. Setelah efek-efeknya jangan membawa semuanya Allah. Keluar semua efek-efeknya semua dibersihkan, dikeluarkan dulu Allah, tidak berimbas ke dalam jasad harus masalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini kita sudah selesai untuk meditasi pada malam hari ini. Aman Mas Aldi? Alhamdulillah aman. Ya tadi kita dapat banyak sekali. Iya. Jadi kita lihat juga menangis ya. Bahkan sampai Mas Aldi jadi mediator pun tembus tuh untuk rasa sedihnya Mas Aldi. Iya. Sangat mendalam sedihnya. Itu ya semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya mungkin kita masih muda, juga sebagai manusia punya ambisi untuk bisa sukses, kaya juga pasti ada Mas Aldi. Tapi mungkin bisa lebih hati-hati juga dalam bekerja, apalagi kita di luar negeri yang tidak punya sanak saudara, sanak keluarga, kita sendirian di sana, kita tidak kenal banyak orang. Ya mungkin juga harus hati-hati kalau mau keluar negeri, juga ikuti lembaga-lembaga yang sudah didampingi atau didukung oleh pemerintah ya teman-teman. Ya semoga kita semuanya ya bisa sukses, semoga dia bisa lancar rezekinya, bisa saudara diberikan keselamatan di dunia sampai di akhirat. Ya, intinya semoga video ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Mungkin hanya itu saja dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam